Ya, kali ini kita akan membahas dua topik. Topik pertama mengenai polemik RUU Pilkada yang kembali ke pemilu tidak langsung, yaitu melalui DPRD yang berujung pada pengunduran diri Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dan selain itu, topik yang berikutnya adalah mengenai sidang korupsi Hambalang dengan terdakwa Anas Urbaningrum yang terancam kehilangan hak politiknya. Dan untuk membahas ini telah bersama kami adalah Pak Bambang Harimurti, wartawan senior Tempo, dan Bapak Abdul Razak Asri dari hukumonline.com. Langsung saja nih, pilkada langsung akan dihapus. Ada beberapa isu yang dirasakan oleh publik. Pertama, pertimbangannya adalah mengenai biaya. Kalau misalnya pilkada langsung, biayanya akan lebih besar, dan pilkada tidak langsung dianggap lebih hemat. Dan satu lagi, pilkada langsung kalau misalnya dilihat-lihat dari tahun 2004, membawa 290 orang yang ada masalah dengan hukum menjadi pimpinan atau pemimpin daerah, dan 300 kepala daerah yang terpilih kemudian terjerat kasus hukum. Nah, dari sisi dari media sendiri, bagaimana tanggapannya? Pandangannya seperti apa? Saya kira kalau dari media secara umum mereka semua menentang ini ya. Barangkali kecuali beberapa media yang dimiliki oleh pemiliknya itu sangat aktif di politik koalisi Merah Putih. Tapi umumnya media cenderung mendukung yang langsung. Dan menurut saya tekanannya nanti akan kepada Pak SBY. Karena sebetulnya kalau Pak SBY mengatakan saya cabut, ini selesai persoalan. Jadi ini akan tekanannya pada Pak SBY di akhir kekuasaannya ini. Apakah dia akan dikenal sebagai orang yang memundurkan kembali demokrasi di era reformasi kembali ke era Orde Baru, atau dia justru akan meninggalkan legasi bahwa dia memang tokoh yang pro demokrasi di Indonesia seperti selalu dikatakannya. Jadi ini ujian buat Pak SBY sebetulnya. Nah, terlepas dari bahwa memang Presiden SBY itu ada di sekarang bola ada di tangan Presiden SBY. Tapi kita kembali sedikit mengenai pilkada langsung yang memakan biaya. Itu saya sebagai bagian dari publik, ini menurut saya ini menyesatkan. Karena pilkada itu langsung atau tidak langsung, mahal biayanya. Tapi masalahnya kalau langsung itu, memang itu dibiayai oleh publik. Tapi ya publik ingin mencari pemimpin yang baik, wajar kalau menurut saya membiayainya. Kalau itu tidak langsung, maka sebetulnya biayanya nggak hanya kurang dari anggaran pemerintah, tapi akan pindah ke anggaran konglomerat dan konglomerat hitam. Dan tentu akhirnya nanti kepala daerah yang akan terpilih melalui DPRD ini, itu atau konglomerat hitam itu sendiri, atau temennya atau bonekanya konglomerat hitam. Nah, ini yang ditentang oleh teman-teman di media. Gimana kita punya kepala daerah yang seperti itu? Dan ini kan bukan asal ngomong. Semua kepala daerah, asosiasi APEKSI itu sudah mengatakan, asosiasi kepala daerah kabupaten maupun wali kota, bahwa mereka menentang. Karena mereka tahu kalau dipilih oleh DPRD, mereka jadi sapi perah DPRD-nya nanti. Nah, ini yang tentu kita tidak mau kepala daerah kita jadi sapi perah dari DPRD-nya. Oke. Nah, kalau dari sisi hukumnya sendiri, ini akan disahkan tanggal 25 September. Ya, ini dampaknya apa? Ini terkesan kejar target ya, Mas Bambang. Dan menyambung Mas Bambang, memang analisa bahwa ini high cost itu analisa yang lemah karena mungkin uang yang keluar terlihat itu lebih sedikit kalau DPRD, tapi uang yang tidak terlihat karena mahar-mahar ke partai politik itu akan lebih banyak dari si calon itu yang malah justru money politiknya lebih tinggi. Terus soal yang kalau pilkada langsung sudah banyak kepala daerah yang terjerat korupsi, waktu pilkada oleh DPRD dulu seingat saya belum ada KPK, jadi belum segalak sekarang. Jadi mungkin dulu ada korupsi, cuma belum ada KPK, jadi belum banyak yang dijerat. Gitu ya. Bahkan ada justru terjerat semuanya. Jadi waktu di Padang itu, jadi kepala daerah dan DPRD-nya semua habis di Sumatera Barat ini. Dan karena memang akan ada kolusi antara kepala daerah dan DPRD. Dan menurut saya lebih konstruktif kalau pembahasannya lebih ke soal misalnya pengadilan khusus pemilu. Berangkat dari pengalaman kasus Akil gitu ya. Udah saatnya mungkin
dipikirkan pengadilan khusus pemilu biar MK tidak menangani hal yang kedaerahan ini gitu, yang potensi korupsinya tinggi gitu. Tapi sebelum kita membahas ke sana, ini kan akan disahkan tanggal 25 September nih. Ya. Kita bisa apa gitu? Kalau misalnya ada pihak yang mengatakan bahwa sebaiknya ini tidak terjadi gitu, apa yang bisa dilakukan? Public pressure itu terbukti di Indonesia cukup efektif gitu, dan ini sudah tidak hanya public pressure aja, tapi juga political pressure dari kepala daerah yang turun langsung. Secara hukum apa yang bisa dilakukan? Ya mungkin perdebatan di pembahasan DPR gitu ya, untuk mencegah pasal ini lolos gitu, setidaknya pasal ini lolos, jangan sampai lolos. Tapi kalaupun itu DPR kekeh, ya kita tunggu di MK nanti begitu disahkan. Dan ketika lolos pun bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Ya, seperti Undang-Undang MD3, undang-undang baru yang langsung diserang dengan berbagai judicial review. Tapi menurut saya sih lebih efektif kita mendesak presiden. Ya. Sebelum tanggal 25 cabut saja. Seperti rancangan undang-undang intelijen dulu. Saya kira ini akan memberi nama yang harum pada presiden. Ya. Nah, ini di sisi lain ada Ahok. Yang secara terang-terangan mengatakan bahwa dia mengundurkan diri dari Partai Gerindra karena tidak sependapat dengan partainya berkaitan dengan ini. Nah, ini di satu sisi itu merupakan haknya dia gitu ya untuk mundur dari partai. Tapi di sisi lain ada yang mengatakan bahwa ini tidak memiliki etika politik. Betul. Nah, menurut Pak Bambang, bagaimana menurut kalau menurut saya, ketika Anda terpilih sebagai kepala daerah atau kepala negara, kesetiaan itu berhenti kepada partai. Kesetiaan itu kepada rakyatnya, konstituennya. Itu dikatakan dulu oleh seorang tokoh pimpinan Filipina dan dikutip oleh Kennedy. Ya, karena apa? Masa sekarang misalnya kepala daerah karena dia dari PAN misalnya, terus yang non PAN penduduknya tidak lagi, karena dia harus setia kepada partainya. Ya, atau dalam kasus ini Jokowi, apakah Jokowi nanti hanya setia kepada partai-partai pendukungnya sebagai presiden? Dia akan memusuhi partai-partai yang tidak mendukung. Tapi ini kan kembali lagi ke biaya, Pak. Partai merasa sudah mengeluarkan biaya cukup besar gitu untuk sebetulnya gini ya, itu partai itu juga daerah. Biaya itu juga menurut saya mitos. Ketika Jokowi kedua kali menjadi wali kota Solo, dia hampir nggak keluar biaya. Pimpinan-pimpinan ini nih, saya kira siapa namanya Risma di Surabaya nih, kalau dia maju lagi, dia nggak akan keluar biaya. Diem aja juga rakyat milih, orang rakyat udah lihat kinerja ya. Biasanya tuh biaya besar tuh kan akibat tertipu tim sukses. Memang tim sukses itu mau tokohnya kalah atau menang, dia sukses aja dapat banyak uang ya. Nah, jadi menurut saya kalau kinerjanya bagus, ini sebetulnya tantangannya partai, kalau mau nggak keluar biaya banyak, pilihlah calon yang populer, yang masyarakat. Kenapa Gerindra mencalonkan Ahok? Karena Gerindra tahu Ahok itu populer gitu loh. Kenapa PDIP akhirnya mencalonkan Jokowi? Itu karena dia tahu kalau hanya dengan mencalonkan Jokowi dia bisa memenangkannya. Jadi jangan dibalik ini. Nah, kalau partai itu tidak mau keluar biaya besar, pilih calon-calon yang memang rakyat tahu ini orang yang baik. Ahok juga dibajak dari partai yang lain ya. Iya, dan kita lihat semua yang populer ya. Kita lihat di Arya Bima di Bogor. Ya, dia juga meninggalkan PAN dalam soal ini. Di Bandung Ridwan Kamil, dia juga bilang dia nggak setuju. Tapi kan tidak mengundurkan diri dari partai. Karena dia bukan anggota partai. Dia bilang bagaimana dia bisa mundur, Bang? Dia bukan anggota partai. Jadi menurut saya, kita lihat aja deh semua kepala daerah yang bagus. Semuanya menentang kok terhadap ini. Karena mereka tahu kalau mereka dipilih oleh DPRD, nggak mungkin mereka terpilih. Yang terpilih itu yang mau setor, mau jadi bonekanya DPRD. Artinya bonekanya partai. Dan sikap Ahok ini kan bukan yang tidak sendiri, ada beberapa kepala daerah. Dan menurut saya ini satu bukti bahwa kalau dengan pilkada langsung menghasilkan kepala daerah yang tunduknya pada rakyat, bukan pada partai. Walaupun ada sekitar 300 kepala daerah yang terjerat korupsi setelah itu. Tapi ya kalau DPRD ini terjeratnya bahkan bersama DPRD-nya saya kira. Akan terulang lagi tuh peristiwa kayak di Sumatera Barat, di mana seluruh anggota DPRD-nya ikut ditangkap. Nah, mengenai dari sisi hukumnya kan Pak Ahok itu akan rencananya akan ada gugatan dari DPRD DKI Jakarta terhadap Ahok, pencemaran perbuatan tidak menyenangkan, ya karena menyebut anggota DPRD DKI Jakarta korup, calo.
dan sebagainya. Tapi kita akan membahas lebih lanjut dalam segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Berita Satu View.